Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru yang kami hormati, hari ini merupakan hari yang kedua pada pertemuan kita dalam membahas materi USPAI untuk tingkat SD tahun 2022 ini, tentunya bersama saya dalam channel Muhammad Asri. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada hari ini berada dalam keadaan sehat, kemudian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, bagi anak-anak Bapak Ibu guru yang menyimak konten video kami ini, yang tombol subscribe-nya itu masih berwarna merah ya, silahkan diklik terlebih dahulu, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat video-video terupdate dari kami. Terima kasih. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Iringi doa yang Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita agar mudah menerima pembelajaran dan ilmu yang kita peroleh pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang kedua ya, pertemuan kedua dalam membahas materi USPAI tahun 2022. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 6 sampai nomor 10. Yang pada pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 5. Oke, tanpa memperpanjang waktu langsung saja kita bahas. Kisi-kisi nomor 6 yaitu tentang KD 3.1, memahami makna Quran surat At-Tin dan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Nah, yang akan dibahas dari KD ini adalah Quran surah Al-Ma'un saja. Berarti Quran surat At-Tinnya tidak akan keluar dari soalnya. Tidak akan keluar soalnya pada tahun ini. Oke, materi ini merupakan materi kelas 5 di semester 2. Nah, untuk tingkat penalaran soalnya ini adalah, atau tingkat kognitifnya merupakan tingkat penalaran atau level 3 pada ranah kognitif. Oke, nah contoh indikator soalnya ialah disajikan ayat dan arti Quran surat Al-Ma'un, peserta didik dapat memadukan ayat dan arti dengan benar. Nah, kalau seperti ini indikator soalnya, berarti kamu harus hafal ayatnya dan harus hafal arti ayat dari Quran surah Al-Ma'un. Apa ayat dan artinya? Silakan simak materi ini ya. Nah, di sini akan kita bahas ayat dan arti Quran surah Al-Ma'un, karena soal yang akan keluar nanti ialah tentang ayat dan arti, dan kalian harus bisa memadukan antara ayat dan artinya yang benar. Nah, ayat Quran surat Al-Ma'un. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Ayat yang keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.
Ayat selanjutnya, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat ria. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, anak-anak Bapak, untuk soal nomor 6 ini kalian harus hafal ayatnya, hafal artinya. Karena soal yang akan muncul nanti adalah tentang menyesuaikan ayat dan arti yang benar. Contoh soal. Contoh soalnya ialah, perhatikan tabel berikut dengan benar. Nomor 1 ada A bandingannya ya. Nah, allazina hum an salatihim sahun, lakum dinukum waliyadin, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tabbat yada abi lahabin wa tab. A, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. B, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? C, untukmu agamamu, untukku agamaku. D, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, pertanyaannya ialah, lafal surat Al-Ma'un dan artinya yang benar pada tabel di atas adalah A, 1 dan D, B, 2 dan C, D, 3 dan B, D, 4 dan A. Menurut kamu mana jawaban yang benar? Nah, berarti di sini kita harus cari ayat Al-Ma'un, kemudian arti yang sesuai dengan ayat tersebut. Mana ayat Al-Ma'un dari yang 4 ini? Dari yang 4 ini, ayat dalam Quran surat Al-Ma'un adalah allazina hum an salatihim sahun. Apa artinya? D ini, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu nomor 1, pasangannya nomor D. Oke, anak-anak Bapak, sudah paham ya? Untuk soal nomor 6, nah mungkin seperti inilah soal-soal yang akan tampil, yaitu antara ayat dan artinya. Bisa jadi soalnya dalam redaksi lain, dalam bentuk lain, namun tetap membahas tentang penyesuaian ayat dan arti Quran surat Al-Ma'un. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7 atau kisi-kisi nomor 7, yaitu mengenai KD 31 juga, memahami makna Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Maidah, dan Quran surat Al-Hujurat dengan benar. Namun yang dibahas di sini cuma Quran surat Al-Kafirun. Berarti yang kamu hafal itu cuma Al-Kafirun. Dah, materi ini adalah materi kelas 6 ya. Ini materi anak kelas 6 kamu sendiri ya, semester 1 kemarin. Levelnya adalah level 2 aplikasi. Kalau aplikasi ini biasanya indikatornya cuma 2. Kalau tidak penerapan sikap sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, yang keduanya hukum tajwid. Nah, kalau di sini contoh indikatornya Bapak buat adalah disajikan salah satu ayat dari Quran surah Al-Kafirun, peserta didik dapat menentukan hukum tajwid pada lafal yang bergaris bawah dengan benar. Berarti kamu harus menghafal hukum tajwid yang ada dalam Quran surah Al-Kafirun. Apa-apa hukum tajwid yang ada? Mari kita bahas. Nah, hukum tajwid yang ada dalam Quran surah Al-Kafirun itu ialah, ini dia. Kita lihat dulu. Nah, ini hukum tajwid pada Quran surah Al-Kafirun. Ini Bapak zoom dulu ya, agar lebih jelas. Oke, mungkin ini udah jelas ya, nah Bapak. Nih, Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat yang pertama ini ada 4 hukum tajwid yang ada. Yang nomor 1 ini pada lafaz ya, yaitu mad jaiz munfasil. Karena ada ya, huruf mad asli, kemudian bertemu dengan alif di kalimat yang berbeda. Kemudian nomor 2 ini ada alif lam qamariyah, karena lamnya dibaca. Yang nomor 3 ini ada mad alif, karena ada alif, kemudian sebelumnya berbaris fathah. Kemudian ada yang keempat ini adalah mad arid li sukun, karena ada mad asli berada di akhir kalimat. Oke, kita lanjut ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Ada 3 hukum tajwid yang ada di sini. Pertama lafaz la, nomor 5 ini tandanya mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena ada mad asli dan setelahnya itu ada hamzah. Oke. Kemudian yang keenam yaitu mad alif, karena ada alif sebelumnya berbaris fathah. Yang ketujuh sama dengan yang tadi, mad arid li sukun, karena ada mad asli berada di akhir kalimat.
Nah, di ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, yang nomor 8 ini sama hukum dengan yang tadi, yaitu mad jaiz munfasil, karena ada mad asli dan di kalimat setelahnya ada huruf hamzah. Ya. Kemudian nomor 9 ini, nun mati bertemu ta, itu hukumnya ikhfa. Nah, di nomor 10 ada mim mati bertemu ain, itu hukumnya izhar safawi. Karena hukum mim itu cuma ada 3, kalau tidak izhar dia ikhfa safawi, kalau tidak idgham mimi. Ikhfa safawi itu cuma hurufnya ada 1, yaitu ba. Idgham mimi hurufnya cuma 1, yaitu mim. Selain huruf itu hukumnya izhar safawi, jika ada mim mati bertemu selain mim dan ba. Oke, lanjut. Yang ain ini adalah nomor 11, mad alif. Kenapa mad alif? Karena ada alif sebelumnya berbaris fathah, ya. Kemudian ada dun. Ini juga mad waw. Kenapa mad waw? Karena ada waw mati sebelumnya berbaris dhammah. Kemudian ma nomor 13 ini, ya, ma'abud, yaitu mad jaiz munfasil karena ada mad asli dan di kalimat setelahnya ada huruf hamzah. A'bud qalqalah kubra. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat, ya, maka dia dikatakan mad qalqalah kubra. Oke, di ayat berikutnya, wala ana abidum ma'abattum. Nah, ini nomor 15 ini sama hukum dengan yang tadi, yaitu mad jaiz munfasil. Tidak perlu Bapak jelaskan lagi, ya. Kemudian nomor 16 hukumnya adalah mad alif, sama hukumnya dengan yang tadi. Kemudian ada nih tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim berarti hukumnya idgham bi gunnah yang nomor 17 ini. Kemudian ada ma, ini mad alif atau mad asli. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Kemudian ayat berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Yang nomor 19 ini sama dengan yang tadi, mad jaiz munfasil. Nah, ini juga sudah kita bahas di atas tadi, ya. Nun mati bertemu ta, hukumnya adalah ikhfa. Ini mim mati bertemu ain, hukumnya sama dengan yang tadi, yaitu izhar safawi. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian ada ain abidu. Ini adalah mad alif. Kemudian nomor 23 ini adalah mad waw, ya. Kemudian yang nomor 24 ini adalah mad alif. Kemudian yang nomor 25 ini adalah qalqalah kubra. Tadi kenapa itu dibilang hukumnya itu sudah Bapak jelaskan di atas. Oke, ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ada 4 hukum tajwid di ayat yang terakhir ini. Yang pertama, mim bertemu dal. Mim bertemu dal itu hukumnya izhar safawi. Yang kedua ada ya mati sebelumnya berbaris kasrah, berarti dia adalah mad ya. Oke. Kemudian ada mim mati bertemu waw, hukumnya juga izhar safawi. Waliyadin yang nomor 29 ini hukumnya adalah mad arid lis sukun karena ada mad asli berada di akhir kalimat. Oke, anak-anak Bapak, itu adalah hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Itu yang harus kamu pahami, ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal. Ya, contoh soalnya nomor 7 ini adalah, perhatikan Quran surat Al-Kafirun di bawah ini. Lakum dinukum waliyadin. Permintaan soalnya adalah hukum tajwid pada lafal yang bergaris bawah adalah, nah, mim mati bertemu dal. Apa itu hukumnya? A, idgham bi gunnah, B, izhar, C, izhar safawi, D, ikhfa. Nah, ini mim mati bertemu dal tadi hukumnya apa? Jika ada mim mati bertemu selain huruf mim dan huruf ba, maka hukumnya izhar safawi. Oke, baik. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjutkan, ya. Kisi-kisi nomor 8. Kisi-kisi nomor 8 ini adalah KD 3.5, memahami makna Asmaul Husna Al-Quddus, As-Salam dan Al-Khaliq. Namun yang akan dibahas di sini adalah Al-Khaliq saja. Yang lain tidak. Kenapa? Karena ini materi yang akan diujikan. Ini merupakan materi kelas 2 semester 1.
Untuk modelnya atau level kognitifnya adalah level 2 berbentuk aplikasi. Berarti penerapan Al-Khaliq ini dalam kehidupan sehari-hari. Itulah soalnya nanti ya. Contoh indikatornya. Contoh indikatornya disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khaliq. Nah, berarti kalian harus menghafal perilaku-perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khaliq. Apa itu materinya? Materinya ialah ini. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khaliq itu diantaranya selalu berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu Al-Khaliq itu artinya adalah yang Maha Pencipta. Berarti kalau kita beriman kepada Al-Khaliq harus apa? Yang pertama, selalu berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, memelihara dan memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, membuat prakarya dari tanah liat atau dari barang bekas atau dari barang lainnya. Yang keempat, membuat gambar pemandangan yang indah. Yang kelima, membuat barang atau benda yang bermanfaat bagi manusia. Yang keenam, meyakini Allah itu ada dengan bukti adanya ciptaan. Yang ketujuh, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau contoh-contoh lain yang sesuai dengan Al-Khaliq tersebut, yang sesuai dengan ciptaan dan menciptakan sesuatu. Oke, anak-anak Bapak ya. Dah, ini sikap yang sesuai atau perilaku yang sesuai dengan Al-Khaliq. Masih ada perilaku-perilaku lainnya. Ya, silahkan kamu sesuaikan dengan Asmaul Husna Al-Khaliq. Contoh soal. Contoh soalnya ialah, bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Rahmat sedang bermain pasir dengan teman-temannya. Rahmat bermain tanpa membeda-bedakan teman. Rahmat membuat mobil-mobilan dari pasir. Kemudian dia juga membantu temannya yang terjatuh dan menjawab salam bapak guru yang baru datang. Perilaku Rahmat yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khaliq adalah, nah, ingat ya, tadi Asmaul Husna Al-Khaliq itu artinya adalah yang Maha Pencipta. Opsi jawabannya, tidak membeda-bedakan teman, membantu teman yang terjatuh, menjawab salam bapak guru. Yang D-nya, membuat mobil-mobilan dari pasir. Dari A, B, C, dan D ini mana jawaban yang benar? Ayo kita sesuaikan lagi dengan materi kita tadi. Oke, langsung saja Bapak jawab ya. Jawaban yang benar adalah D, membuat mobil-mobilan dari pasir. Nah, tadi di materi kita tadi ialah membuat karya dari barang-barang tertentu. Oke? Kalau tidak membeda-bedakan teman, bukan Al-Khaliq ya. Membantu teman yang terjatuh, bukan Al-Khaliq itu. Berarti Asmaul Husna yang sesuai dengan yang terjatuh ini adalah yang Maha membutuhkan, yang Maha dibutuhkan ya. Kemudian menjawab salam dari bapak guru. Nah, gitu ya. Kalau menjawab salam dari bapak guru ini Asmaul Husnanya yang sesuai mungkin Assalam. Ya. Oke, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh soalnya. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjutkan ke nomor 9. Kisi-kisi nomor 9 ini ialah KD 3.4, memahami makna Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Materi yang akan dikasih atau soal yang akan muncul hanya mengenai Al-Alim. Itu merupakan materi kelas 3 semester 2. Untuk level kognitifnya pada soal tersebut, pada soal ini ya, adalah level 1, pemahaman dan pengetahuan. Ya, berarti ini masih mudah ya anak Bapak. Mungkin ini soalnya cuma mengenai jumlah Asmaul Husna kah, arti Asmaul Husna atau arti Al-Alim itu sendiri. Oke. Contoh indikator soalnya ialah disajikan jumlah Asmaul Husna serta Asmaul Husna Al-Alim. Peserta didik mampu menerjemahkannya dengan benar. Berarti soal ini hanya tentang menerjemahkan Al-Alim. Berarti kalian ini mudah ngapalnya ya. Al-Alim itu apa artinya? Udah selesai itu. Oke, materinya yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna itu 99 nama. Salah satu dari Asmaul Husna yang 99 adalah Al-Alim. Arti dari Al-Alim tersebut ialah yang Maha mengetahui. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal.
Sebagai anak muslim, kita harus meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Alim. Dengan meyakini Asmaul Husna Al-Alim, dia akan selalu berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Arti dari Asmaul Husna Al-Alim adalah A. Maha mendengar, B. Maha mengetahui, C. Maha kuasa, D. Maha menentukan. Ayo, silakan tentukan jawaban kamu ya. Ini pasti yang benar adalah maha mengetahui, yaitu B. Kenapa? Karena Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjut ke soal nomor 10 atau kisi-kisi nomor 10. Kisi-kisi nomor 10 ini mengenai KD 3.3, memahami makna Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Materi yang akan diusung atau soal yang akan keluar hanya tentang Asmaul Husna Al-Basir saja. Al-Adlu dan Al-Azim tidak keluar ya anak-anak Bapak. Materi ini merupakan materi PAI kelas 5 semester 1. Nah, ini level kognitif atau level soalnya adalah level 3. Berarti lumayan sulit soalnya ya, karena bersifat penalaran. Oke. Contoh indikator soalnya yaitu disajikan beberapa contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan contoh kejadian yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir. Berarti kamu diminta dalam soal ini nantinya akan menyesuaikan contoh sikap sehari-hari dengan Asmaul Husna Al-Basir. Oke, kita lanjutkan materinya. Contoh sikap yang sesuai dengan Al-Basir. Kita artikan dulu. Al-Bashir artinya maha melihat. Maka sikap yang sesuai dengan Al-Basir itu ialah tetap beribadah dan berbuat baik ketika sendirian maupun ketika ramai banyak orang. Yang kedua, malu melakukan dosa dan kesalahan walaupun di waktu sendiri dan sepi. Yang ketiga, mengembalikan milik orang lain yang terjatuh di jalan. Yang keempat, mengembalikan sisa uang belanja sesuai dengan yang sebenarnya. Dan contoh-contoh lainnya yang sesuai dengan Al-Basir. Dengan arti tadi, Al-Basir adalah maha melihat. Contoh soalnya, bacalah beberapa pernyataan berikut ini dengan teliti. 1. Tetap beribadah dengan baik walaupun saat sendirian. 2. Membuat bunga hiasan dari barang bekas. 3. Gemar membaca subhanallah. Yang keempat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa kejadian di atas yang merupakan penerapan Asmaul Husna Al-Basir terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Ayo, kira-kira nomor berapa ya? Ya, benar. Jawabannya adalah A, nomor 1. Yaitu tetap beribadah dengan baik walaupun saat sendirian. Kenapa ini yang sesuai? Karena Asmaul Husnanya adalah Al-Basir. Allah itu maha melihat. Baik kita sendiri, baik sedang orang banyak, baik dalam kerumunan orang, Allah tetap melihat kita. Ya, walaupun kita sendirian akan tetap berbuat baik dan beribadah. Kalau nomor 2, membuat bunga hiasan dari barang bekas. Ini yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Khaliq. Gemar membaca subhanallah. Ini sesuai dengan Asmaul Husna yang maha suci, Al-Quddus. Ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu yang maha penerima taubat. Oke, anak-anak Bapak. Nah, pada pertemuan kedua ini hanya ini yang akan kita bahas, yaitu materi kisi-kisi nomor 6 sampai nomor 10 sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi pada pertemuan ketiga ya anak-anak Bapak. Simak dan pahamilah materi yang kedua ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, tanda belum subscribe masih merah tombol subscribe-nya. Silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, kemudian kamu like video ini dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.